黄清。Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu, selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya keegoisan istri Patriark Xiao yang mempengaruhi Xiao Zentian untuk mengingkari janjinya terhadap Muyun membuat dia berpikir dengan hal itu. Namun sang istri memiliki caranya sendiri untuk meyakinkan Xiao Zentian. Sementara itu, Muyun yang memiliki harta karun gulungan Jushian memaksanya untuk menggabungkan gulungan itu dengan sebuah kitab suci kaisar yang dimiliki oleh Meng Guangling. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Xiao Yu'er yang mengetahui jika Muyun belum mati diperkuat argumennya oleh binatang surgawi yang dimiliki oleh Xiao Xingyu yang menyatakan bahwa ada kemungkinan besar jika Muyun masih hidup sampai sekarang. Alasan yang paling kuatnya karena di dalam tubuh Zimu ada jejak aura yang sangat mirip dengan Muyun. Hanya saja Zimu memiliki api surgawi yang menjalar di seluruh tubuhnya. Hal itu berfungsi untuk menutupi napas asli dari Muyun. Karena binatang itu adalah binatang api, jadi dia sangat tahu tentang hal ini dan dapat merasakan bahwa ada nafas lain selain napas api surgawi yang ada di dalam tubuh Muyun. Xiao Xingyu yang mendengar hal itu pun langsung menanyakan langkah selanjutnya pada sang kakak. Xiao Yu'er yang merasakan kecemasan dari sang adik, lantas dia pun langsung berpikir untuk mencari jalan keluar agar Muyun dapat ditemukan dan dia dapat bertemu dengannya. Namun Xiao Zentian dan sang istri tentu saja takkan tinggal dia begitu saja, karena Xiao Yu'er tahu pemikiran apa yang ada di dalam kepala sang ibu tersebut. Dia pun bertekad untuk memastikan bahwa Muyun harus baik-baik saja dan tak terjadi sesuatu yang buruk padanya. Sementara itu, keadaan di dalam pavilion Sengdan, Mubai mengkhawatirkan keberadaan pavilion itu karena sampai detik ini bantuan dari 3 keluarga Nanyun belum kunjung datang. Muyun yang menyerahkan langkah selanjutnya pada Guangling pun mempercayakan hal itu padanya karena dia berpikir Meng Guangling juga harus merasakan pertempuran ini sebab Muyun yang sudah memberikan 100.000 senjata mistik dan puluhan ribu pil untuk sekte darah bayang. Oleh karena itu, Muyun takkan ikut campur dalam pertempuran. Meng Guangling yang mendengar hal itu pun sontak saja dia langsung menyuruh sang Master Muyun untuk menonton saja. Setelah percakapan itu usai, Meng Guangling yang merasa sakit hati karena pasukan 4 kekuatan utama sekte Sengdan yang telah menyerang Master Aula sekte darah bayang memerintahkan prajurit dari 10 aula yang mengikutinya untuk membuka laga pertempuran. 我想你也应该体验到。石堂口听令，随我杀入圣丹阁。子木先生实乃高人，四方势力人马，胆敢对我绿影血宗出手，全部杀无赦。 Mubai yang sudah siap dalam pertempuran membuat sebuah bola pelindung untuk mempersempit pergerakan musuh yang menyerangnya. Namun Meng Guangling tak diam begitu saja. Dia pun langsung mengeluarkan harta karun di dalam dirinya, yaitu kitab suci kaisar.
yang diberikan sang ayah untuk menjaga Meng Guangling. Sama halnya gulungan Jushan yang dimiliki oleh Mu Yun. Dengan kekuatan kitab suci tersebut, pelindung yang dibuat oleh Mu Bai bisa langsung hancur dengan sangat mudah. Huang Qing.不可大阵，垃圾部署。 Mu Yun yang melihat harta karun milik Guangling pun mengatakan jika kitab tersebut sangat kuat. Lantas Meng Guangling hanya menyuruh Mu Yun untuk menonton pertempuran saja. Karena tanpa campur tangan dari Mu Yun, para prajurit Pavilion Shengdan pasti mati. Sembari melihat pertempuran, Mu Yun menanyakan tentang kitab suci tersebut, yang dimana kitab itu merupakan senjata kelas tinggi. Meng Guangling pun mengatakan jika kitab ini merupakan salah satu dari 3 harta karun yang dikumpulkan oleh ayahnya, karena masing-masing senjata ilahi merupakan senjata bumi kelas tinggi. Jika ketiga senjata itu digabungkan, maka ledakannya akan setara dengan senjata kelas langit. Mendengar hal itu, Mu Yun pun meminta untuk melihat kitab tersebut, dan secara diam-diam dia akan menggabungkannya dengan gulungan Jushan. 实不相瞒，就拿我父亲收集的3件法宝之一，合在一处，便可以爆发出天气的威力。3件法宝，每一件都是极品地器。可否与我一看？ Mu Yun yang memiliki gulungan Jushan akan menggabungkannya dengan kitab suci Kaisar. Namun saat dia akan menggabungkannya, hal itu tidak berfungsi sama sekali. Bahkan gulungan Jushan tak bisa menyerap kekuatan aura yang dimiliki oleh kitab suci tersebut. Merasa gagal dengan keinginannya, Mu Yun langsung mengalihkan pembicaraannya agar Meng Guangling tak mencurigai Mu Yun. Setelah melihat pertempuran ini, dia pun mengasumsikan jika murid-murid dari Sekte Darah Bayang tak bisa menandingi 4 kekuatan utama. Sedangkan pil dan senjata ilahi yang Mu Yun berikan sudah sangat cukup untuk menerobos masuk dan menghancurkan lawannya. Meng Guangling yang mendengar hal itu langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menghancurkan 4 kekuatan utama. Dan barang siapa yang bisa membuat 4 kekuatan utama itu hancur, maka mereka akan diberikan batu roh sebagai hadiahnya. 依旧是无法突破4大势力的防御，上等的丹药，上等的神兵。可是这半天时间，斩杀4大势力，倘若是谁在最后， 便杀死。 Xin pun berpindah di luar kota Nanyun, yang dimana salah satu informan mendapatkan sebuah informasi darurat dari Sekte Shengdan dan memberitahukan hal itu pada Wen Tian. Jika saat ini Pavilion Shengdan yang berada di Kekaisaran Nanyun sedang dalam pertempuran dengan Sekte Darah Bayang. Mendengar kata Nanyun, salah satu pengikut Wen Tian pun mengingatkan jika Nanyun merupakan kampung halaman dari adik Xin yang telah dibawa masuk ke dalam Sekte Shengdan. Wen Tian yang mengkhawatirkan keberadaan adik Xin sekaligus ingin melihat ranah kekuatan orang yang telah membuat kekacauan di sana pun langsung pergi menuju Pavilion. 问天师兄，宗门内得到求救信号。 似乎是绿陨血宗人马，说是南云帝国境内的圣丹阁遭到攻击。听说秦师妹进入到圣丹宗帝国，那里不是秦师妹的故乡吗？有一如意郎君在南云帝国境内，现在是何等境界？看看，让秦师妹挂念在心的那个分。 Sementara itu, pertempuran yang berada di dalam Pavilion Shengdan belum kunjung usai. Mu Bai yang kewalahan menghadapi kekuatan Meng Guangling langsung mengatakan jika Meng Guangling tak bisa bertingkah sesukanya hanya karena dia merupakan patriark muda Sekte Darah Bayang. Meng Guangling yang telah membuat kekacauan di Pavilion Shengdan harus bersiap dengan serangan yang akan dilakukan oleh Sekte Shengdan. Meng Guangling yang mendengar hal itu pun tak menggubris perkataan dari Mu Bai. Dengan percaya diri, dia pun langsung melanjutkan penyerangan tersebut. Wen Tian pun datang tepat pada waktunya.
圣丹宗霸占着天运大陆各个地。Di part kali ini, ada beberapa hal yang menjadi poin penting tentang kekuatan harta karun yang dimiliki oleh Mu Yun. Juga ada satu hal yang menurut Mimin ambigu dalam penerjemahan film ini. Yang pertama, kita bahas tentang gulungan Jushian yang dimiliki oleh Mu Yun, yang dimana saat gulungan itu akan menyerap aura dari harta kitab suci kaisar, gulungan Jushian malah tak bisa menyerapnya. Apakah mungkin kekuatan kitab suci kaisar lebih baik daripada gulungan Jushian? Dan satu hal lagi, saat informan dari sekte Sengdan mendapatkan informasi tentang penyerangan Pavilion Sengdan, salah satu di antara mereka menyinggung tentang nama Xin yang dibawa ke dalam sekte Sengdan. Apakah itu Xin Mengyao? Karena setelah Xin Mengyao merayakan pernikahannya dengan Mu Yun, di episode 49 terjadi kekacauan di dalam keluargamu. Dan setelah kekacauan itu berakhir, dengan sangat mudah Xin Mengyao dibawa oleh anggota sekte Sengdan di episode 52. Kita tunggu saja lanjut.